Baik, kita mulai pembahasan kita pertama dari bagian pertanyaan. Kita mulai dari nomor 1. Pertanyaannya, bagaimana perubahan pola gelap terang yang dihasilkan percobaan celah kembar Young jikalau cahaya yang masuk ke kedua celah mengalami pergeseran fase yang besarnya ekuivalen dengan setengah panjang gelombang? Yang B, bagaimanakah perubahan pola gelap terangnya jika hanya ada salah satu dari cahaya yang masuk ke celah kembar tersebut mengalami pergeseran fase ekuivalen dengan setengah panjang gelombangnya. Sekarang yang A di situ tidak ada A, cuma pertanyaan pertama saya sebut dengan A ya. Bagaimana perubahan pola gelap terang di pesawat celah kembar jikalau cahaya yang masuk ke kedua celah mengalami pergeseran fasa? Artinya pergeseran fasa dialami oleh masing-masing cahaya yang masuk ke kedua celah. Artinya total beda fasa antara keduanya tidak berubah dari keadaan sebelumnya. Karena kalau bisa kita lihat pergeseran fasa di situ bergeser, dibilang satu bergeser sebesar setengah panjang gelombang, artinya setengah lambda atau sama dengan V. Yang cahaya, karena kita sebut keduanya, maka yang cahaya kedua juga bergeser sebesar setengah lambda atau sama dengan V. Artinya total dia bergeser sebesar 2V atau sama saja dengan tidak bergeser. Ya, karena 2V itu satu panjang gelombang, artinya sebenarnya tidak ada hal yang berubah. Artinya kalau kita mau jawab bagaimana perubahan pola gelap terangnya, tidak berubah ya. Jadi tidak berubah. Ya, jadi tidak berubah. Tidak berubah. Jadi tetap gelap terang biasa dengan jarak yang sama. Nah, perbedaannya ada yang B di sini. Bagaimana perubahan pola gelap terangnya jikalau hanya salah satu dari cahaya yang masuk ke celah tersebut. Jadi karena hanya salah satu yang bergeser, ya, bergeser. Jadi misalkan yang satu bergeser sebesar setengah lambda sama dengan V, artinya yang kedua, cahaya yang kedua tidak bergeser ya. Geser, maka totalnya itu akan bergeser sebesar Pi ya. Total bergesernya sebesar V. Sehingga kalau kita ambil beda fase total antara mereka berdua itu didapat dari K atau bidang gelombang dikali beda lintasan yang ditempuh oleh dua berkas cahaya tersebut ditambah dengan beda fase karena pergeseran sebelum mereka masuk ke lubangnya. Nah, oleh karena itu kita tahu jika delta V itu max, artinya kalau saat max ya delta V itu akan sama dengan 2M Pi. Nah, kalau minimum untuk interferensi dua celah ya, itu sama dengan 2 kali M plus setengah dikalikan dengan V. Jika kalian bertanya-tanya dua persamaan ini dapat dari mana, coba dicek materinya pada saat kita mempelajari intensitas dari interferensi dua celah. Jadi kita dapat bahwa beda fase antara dua cahaya yang bersuperposisi itu akan menghasilkan interferensi konstruktif bila beda fase antara keduanya itu adalah kelipatan dari 2pi. Nah, lalu atau kelipatan genap dari pi ya. Tapi jika beda fase antara kedua berkas cahaya itu adalah kelipatan ganjil dari pi, maka dua cahaya tersebut akan mengalami interferensi yang destruktif. Sehingga kalau bisa kita lihat di sini, karena delta V sama dengan delta V itu akan sama dengan pi ya, delta V di sini sama dengan pi, maka delta fasenya akan sama dengan beda lintasan ditambahkan dengan V. Artinya semuanya akan bergeser sejauh V. Karena dia bergeser sejauh V, yang awalnya maksimum dia geser sejauh V kan ya. Yang awalnya minimum geser sejauh V juga. Oleh karena itu tidak ada yang berubah sebenarnya dari pola hitam putihnya. Yang terjadi adalah polanya tertukar. Jadi yang awalnya terang jadi gelap. Yang awalnya gelap jadi terang.
Tapi tidak ada yang berubah selain dari itu. Jadi untuk yang A tidak ada yang berubah sama sekali. Yang B yang berubah hanyalah yang terang menjadi gelap, yang gelap menjadi terang. Semoga cukup jelas. Kita lanjut ke video berikutnya ya.